Assalamualaikum. Apakah suara kami terdengar? Ibu terdengar, Pak. Oke. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pusat Waalaikumsalam Operasi warahmatullahi Sil wabarakatuh. Silmkala. Jadi kami ada 3 orang. Yang pertama Ibu Linda, yang kedua Pak Asrani, dan saya sendiri Wirakusuma. Eh, Makalah kami adalah terkait pentingnya komunikasi 2 arah dalam membangun kinerja berkelanjutan. Latar belakang yang pertama adalah komunikasi 2 arah adalah interaksi di mana komunikator dan komunikan saling bertukar peran. Kedua adalah kinerja berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komunikasi efektif menjadi dasar penting dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian rumusan masalah adalah bagaimana pentingnya komunikasi 2 arah dalam membangun kinerja berkelanjutan. Kemudian apa peran komunikasi 2 arah dalam membangun kinerja berkelanjutan? Tiga, bagaimana penerapan komunikasi 2 arah dalam membangun kinerja berkelanjutan? Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pentingnya komunikasi 2 arah, memahami peran komunikasi 2 arah, dan menganalisis penerapan komunikasi 2 arah dalam membangun kinerja berkelanjutan. Kemudian pengertian komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah melibatkan pertukaran pesan dan umpan balik serta timbal balik. Karakteristiknya meliputi dialog berkelanjutan, fleksibilitas, dan keterlibatan kedua pihak. Manfaat komunikasi 2 arah adalah meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, mendorong keterlibatan, mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan kolaborasi. Kemudian kinerja berkelanjutan adalah kemampuan organisasi mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berfokus pada 3 pilar ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance atau tata kelola. Pentingnya komunikasi 2 arah untuk meningkatkan kejelasan dan produktivitas, memperkuat kolaborasi dan kepercayaan, mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan, memfasilitasi perubahan organisasi. Kemudian peran komunikasi 2 arah untuk meningkatkan kejelasan dan produktivitas, membangun kepercayaan dan keterlibatan, mendorong inovasi dan kolaborasi, dan memperkuat kepemimpinan. Untuk penerapan komunikasi 2 arah itu membangun lingkungan komunikasi terbuka. Kemudian dorong umpan balik berkelanjutan, fasilitasi kolaborasi dan inovasi, serta gunakan teknologi komunikasi yang tepat. Kesimpulan dan saran, komunikasi 2 arah berperan penting dalam membangun kinerja berkelanjutan. Disarankan agar organisasi meningkatkan keterbukaan komunikasi untuk memperkuat budaya kerja dan inovasi. Demikian hasil paparan dari kelompok kami. Bagi teman-teman mungkin ada yang ada tanggapan, pertanyaan, saran, kami persilahkan. Oke, izin Pak Wira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 6, Muhammad Saidi, ingin menanyakan, eh, apabila terdapat perbedaan persepsi ya, yang kuat antara atasan dan bawahan mengenai evaluasi kerja, mekanisme komunikasi seperti apa yang dapat menjembatani kesenjangan persepsi tersebut agar tidak menghambat kinerja jangka panjang? Oke, itu saja, Mas Wira. Oke, siap. Dari Bapak siapa tadi? Saidi, Pak. Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Saidi, Pak. Pak Saidi. Pak Saidi. Siap. Oke. Eh, Mungkin kami kami jawab dulu sebelum teman-teman yang kelompok yang lain. Oke, terkait adanya perbedaan ini biasanya antara pimpinan dan bawahan di dalam suatu organisasi atau pemerintahan lumrah terjadi apa miskomunikasi di dalam mempersepsikan suatu komunikasi atau kebijakan. Nah, dalam menjembatani hal tersebut agar tidak menjadi masalah yang berkelanjutan, eh, kita sebagai pimpinan eh, bisa saja langsung berkoordinasi atau memfasilitasi para bawahan
yang mana secara langsung komunikasi itu agar dapat terjalin tanpa ada perantara. Nah, biasanya miskomunikasi terjadi itu karena eh, adanya ketidakpemahaman atau ketidaksepemahaman yang terjadi karena komunikasi itu kurang atau tidak intens, seolah-olah ada batasan antara pimpinan dan bawahan. Nah, sehingga seringkali kerentanan miskomunikasi atau antara komunikasi dua arah itu sering terjadi. Jadi hendaknya seorang pimpinan itu tidak memandang bawahan itu sebagai seorang pesuruh gitu. Jadi semua aspirasi terkait adanya inovasi dan lain sebagainya bisa diselaraskan. Jadi segala masukan yang ada dari bawah itu bisa diterima dan adanya kebijakan dari pimpinan juga bisa diterima oleh bawahan. Jadi memang komunikasi yang dijalin secara lebih intens itu dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau apa hubungan persepsi di dalam suatu instansi atau organisasi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Bu Linda mungkin atau Pak Sren. Oh ya, boleh saya nambahkan sedikit. Eh, jadi untuk tidak adanya kesenjangan antara atasan dan bawahan, seperti yang dikemukakan sama Pak Wira tadi, kita bisa melakukan percakapan tatap muka, diskusi langsung dengan dengan bawahan, di mana kedua pihak dapat saling bertukar pikiran dan saling bertanya. Kemudian kita dapat bisa melakukan rapat antar tim dengan atasan dan bawahan sehingga ada dapat masukan dari atasan ataupun dari bawahan dan sebaliknya lah ada umpan timbal baliknya. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Asri kalau ada mau nambahkan juga silakan. Ya, terima kasih. Mm-mm. Ya, Pak Saidi, mungkin saya nambahkan untuk mengurangi itu tadi kita harus ada komunikasi yang terbuka seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Linda. Eh, Antara lain kita bisa langsung tanya jawab atau komunikasi langsung untuk meminimalisir kesalahpahaman dan menyederhanakan alur kerja itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ini sebagai contoh nyata mungkin menambahkan sifat komunikasi dua arah yang terjalin antara guru dan siswa. Nah, jadi kalau dominasi guru dalam memberikan pesan itu tidak seimbang dengan umpan balik atau timbal balik dari siswa, maka akan seringkali terjadi kurangnya pemahaman dari si penerima pesan. Nah, itu salah satu penyebab faktor komunikasi dua arah ini terjadi kurang maksimal. Jadi harusnya antara pemberi pesan dan penerima pesan itu harus terjalin timbal balik atau saling berinteraksi secara langsung. Ya, dengan begitu akan terjadi komunikasi yang baik dan pemahaman itu akan maksimal untuk lebih dicerna gitu. Nih, bagaimana uh, Pak Saidi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Tadi tambahan dari Pak Wira, terus Pak Asri, Bu Linda juga ya. Oke, mungkin lanjut Pak. Izin, izin bertanya, Kak. Jadi siap. Oke. Tadi kan bagus ya presentasinya terkait komunikasi dua arah. Jadi dalam tim itu memang sebaiknya antara atasan dan bawahan atau sesama tim itu perlu adanya komunikasi dua arah. Namun kadang eh, salah satu atau sebagian dari tim itu kan cuman menjadi sebagai pendengar yang aktif aja ya, eh, tapi pasif dalam mengemukakan ide-ide atau umpan baliknya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana
kita, atasan ataupun sesama tim menciptakan lingkungan kerjanya yang terbuka ya, eh, dengan melibatkan si pendengar yang aktif itu, sehingga dapat mendorong karyawan atau tim untuk berbagi pendapat tanpa rasa takut atau akan kritik yang berlebihan terhadap ide-idenya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh iya, dan saya Herni Lawati dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu Herni Lawati. Mungkin merespon atas pertanyaan tersebut terkait eh, cara kita mungkin meminimalkan terhambatnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Yang jelas di dalam suatu lingkungan organisasi, eh, seorang pemimpin harus menciptakan budaya yang mampu untuk membuat kenyamanan atau satu wadah seolah-olah itu menjadi satu keluarga. Seperti satu keluarga, jadi semua permasalahan atau adanya suatu kasus di dalam sebuah organisasi itu dapat terpecahkan. Nah, sebagai seorang pimpinan, eh, kita bisa saja berbagai macam cara dapat dilaksanakan, misalkan melibatkan seluruh komponen organisasi di dalam satu rapat, misalkan. Nah, agar mereka terlibat aktif. Jadi tidak hanya menjadi menjalankan kebijakan suatu pimpinan, namun mereka terlibat aktif di dalam suatu forum rapat. Juga kita bisa melaksanakan adanya family gathering atau capacity building atau sejenis ada kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama di dalam suatu organisasi. Dengan adanya begitu kan di dalam suatu kegiatan tersebut maka akan terjalin atau tercipta suatu keharmonisan yang dapat menghilangkan suatu batasan-batasan antara uh, pimpinan dan bawahan. Dalam arti kan terjalin suatu rasa kekeluargaan atau kerjasama yang lebih dalam karena kegiatan tersebut akan menciptakan suatu keharmonisan. Nah, selain itu eh, kita dapat juga apa lewat lewat perantara eh, perantara teman-teman yang lain atau bawahan yang lain di dalam memfasilitasi atau menerima informasi bagi eh, bawahan yang kurang aktif atau mungkin malu dalam menyampaikan masukan-masukan atau saran kepada pimpinan. Jadi kan tidak hanya secara langsung menyampaikan, tetapi bisa menjadi perantara tersebut. Namun hendaknya itu diminimalkan karena interaksi secara langsung tadi sifatnya lebih baik mungkin yang dapat diterapkan di dalam forum-forum rapat atau secara kada langsung kita bisa mengajak bawahan kita bekerja sama di dalam kegiatan mungkin aksi kebersihan yang kita secara turun langsung atau kita bawa ajak dia ke tempat makan di dalam suatu kebersamaan maka akan terjalin kerjasama yang lebih baik. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Iya, Iya, saya nambahkan sebagai pimpinan semestinya harus memberikan contoh dan perhatian penuh saat karyawan berbicara dan tunjukkan bahwa sebagai pimpinan Anda harus menghargai masukan mereka. Kemudian kita bisa menciptakan rasa aman, pastikan karyawan merasa nyaman untuk berbagi ide, kekhawatiran, dan umpan balik tanpa takut dihakimi oleh pimpinan. Mungkin itu. Silakan Bu. Oke, bagaimana Ibu Hermilawati? Ya, cukup Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, ada lagi? Atau kita tahu ada tambahan dari kelompok lain? Mohon izin, Kalau Pak. memang sudah, halo, Izin bertanya, oke, siap, terdengar jelas lah Pak suara Ulun? oke, jelas. Tinggi. Nah, Ulun di sini ingin bertanya terkait presentasi komunikasi dua arah, itu kan mencakup pentingnya umpan balik.
Kemudian cara mengelola audiens yang aktif, kelebihan dan kekurangan komunikasi dua arah, serta yang ulun tanyakan bagaimana cara mengadaptasi presentasi untuk interaksi dua arah tersebut, Pak. Oke, mungkin itu yang ulun tanyakan, Pak, terkait interaksi dua arah. Oke, siap. Oke. Jadi ibu siapa? Ibu ini yang bertanya. Ulun, ini, ulun Norde 5, Pak. Oke, 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 siap. Oke, Ibu Delima. Jadi oke. pertanyaannya bagus nggih. Untuk terkait interaksi dua arah, yang komunikasi tidak hanya satu pihak berbicara atau seperti atasan bawahan, tetapi kedua pihak tadi saling memberi umpan balik, mendengar dan merespon. Jadi untuk mengadaptasi atau interaksi dua arah ini, mungkin ada beberapa langkah yang dapat kita apa aspek-aspeknya yang dapat kita bangun. Yang pertama ini kita menciptakan lingkungan yang terbuka, suasana di mana semua pihak merasa aman untuk berbicara. Kemudian kita dapat mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Misalkan kita menunjukkan dengan mendengar dengan kontak mata, anggukan, dengan atau catatan kecil dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat menggunakan pertanyaan terbuka. Misalkan yang bukan jawaban tertutup ya atau tidak. Contoh, misalkan bagaimana pengalaman selama ini dalam menjalankan tugas, misalkan menanyakan kepada bawahan. Kemudian memberikan dan menerima umpan balik dengan seimbang, jangan hanya memberi instruksi atau minta pendapat. Nah, tetapi juga kita dapat memberi feedback dengan pujian, saran, dan dukungan. Nah, kemudian kita menggunakan teknologi atau forum interaktif sambil dalam suatu rapat atau diskusi dan lain sebagainya tadi. Eh, itu saja mungkin dari kami. Teman-teman menambahkan atau sudah cukup? Beda lima. Ya, Oke, ya, boleh saya saya rasa tambahkan cukup. Oh sedikit. ya, siap. Silakan, Mbak Linda. Eh, Iya. iya, dari pertanyaan itu seperti yang tadi kita tayangkan ke PT itu ada proses namanya proses komunikasi dua arah, di mana pengirim mentransmisikan pesan kepada penerima, kemudian penerima menerima, kemudian menafsirkan pesan tersebut. Si penerima kemudian si penerima itu mengirimkan umpan balik atau respon kepada pengirim. Nah, umpan balik ini mengonfirmasikan apakah pesan ini dapat dipahami dengan benar dan memungkinkan adanya klarifikasi jika diperlukan. Nah, jadi itulah proses komunikasi dua arah yang seperti yang dijabarkan Pak Wira tadi. Ini dalam sistem sistemikatnya begitu gitu. Bu Nornel D5 ya tadi ya. Ya, tadi yang nanya siapa ya? Iya, Bu. Ya. Lupa. Oke. Nah, ya, Beda itu. Ya. Nih, ya, itu aja ya. Makasih. Iya, sudah cukup. lima. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Wira, Ibu Linda. Iya, Ya, terima kasih. sama-sama. Iya. Iya. Bagaimana mengingat waktu kita yang sudah menjelang 17, nggih, kami tutup hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Salah dan hilap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.